Jemaat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu lah yang menuntun dan menolong kami untuk dapat memiliki kesempatan pada hari ini merenungkan firman-Mu kembali Tuhan. Kiranya hikmat kebijaksanaan yang Engkau berikan pada kami membimbing dan juga menuntun kami, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kami nantinya dapat melakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati dan sertailah kami selalu Tuhan. Kami mau bawa dan serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, pada hari ini renungan kita didasari dari Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 19 yang berbunyi demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan kita, jemaat yang terkasih. Sebagai manusia yang lemah dan juga rentan dan juga rapuh, seringkali kita terbuai dengan berkat yang hadir, sehingga membuat kita cenderung lebih mudah menikmati berkat Tuhan daripada menikmati relasi yang intim dengan Tuhan itu sendiri. Hari ini kita disuguhkan kisah 10 orang yang mengharapkan anugerah dan berkat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menderita kusta seperti yang digambarkan dalam Lukas pasal 17 yang tadi kita baca bersama-sama. Apakah artinya menderita kusta? Penyakit kusta ternyata dianggap sebagai kutukan Tuhan ketika itu. Secara jasmani terasa tidak ada penyembuhan. Bahkan mereka seperti melangkah maju pada kematian melalui kesengsaraan sakit mereka ini. Secara sosial mereka diasingkan, tidak punya pekerjaan, jadi mereka hidup dengan miskin dan bahkan hidup juga dari belas kasih orang lain. Secara kejiwaan merasa terbuang, tidak berharga, terasing, kesepian, dan pahit hati. Ketika Yesus memasuki suatu desa, dikatakan datang 10 orang kusta ini. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Apa yang dilakukan para orang kusta ini, Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada upaya mereka meninggalkan lokasi di mana mereka ada upaya mereka mau melangkah maju, tetapi juga ada rasa pasrah dan bahkan mereka tahu diri, tahu posisinya di mana. Tapi ada keyakinan dan harapan yang besar untuk pemulihan mereka. Mereka sadar mereka tidak memiliki apa-apa dalam hidup kecuali hanya bisa berharap pada Allah. Namun mereka meminta dikasihani hanya untuk urusan jasmani mereka, bukan untuk hal-hal lain. Jelas tidak disebutkan di Alkitab bahwa mereka ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Tidak disebutkan mereka punya kerinduan untuk semakin mengenal Yesus dengan akrab. Mereka hanya ingin dipulihkan secara jasmani, sembuh dari sakit kustanya. Lalu bagaimana respon Yesus? Ia tidak mendengarkan kata-kata mereka, tapi memandang dan melihat. Dia memberikan kesembuhan, tidak memberikan kesembuhan saat itu juga.
Dia tidak menghibur atau menguatkan mereka. Dia tidak memberikan apa-apa kecuali perintah dan juga penugasan. Setelah mereka mulai melangkah maju, tetap mereka ternyata tidak sembuh. Tapi sementara mereka di tengah jalan dengan terus berjalan, ternyata mereka jadi tahir atau pulih di tengah jalan. Ketika mereka terus melangkah, walau mungkin ada keraguan di tengah jalan, ketika ada ketidakpastian akan diterima oleh mereka atau imam di tengah jalan, mereka justru mendapatkan sesuatu yang menarik. Tapi sebenarnya ada yang Kristus berikan pada mereka, yaitu harapan dan tujuan hidup yang baru. Jadi mereka tidak hanya hidup dengan rutinitas. Walaupun mereka belum pulih saat itu, toh mereka mendengarkan dan mau mengikuti perintah Yesus. Tujuan yang Yesus berikan segera mereka kerjakan. Mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada Yesus, walaupun apa yang mereka harapkan tidak muncul dengan segera. Namun setelah mereka pulih, apa yang terjadi? Hanya satu yang kembali setelah mengalami sentuhan Tuhan. Dengan bersuara nyaring, mereka tersungkur, artinya merendahkan diri. Mereka tahu siapa diri mereka. Mereka sudah sembuh. Mereka semua miliknya Tuhan. Kesembuhan mereka adalah pemberian Tuhan. Mudah untuk meminta pada Tuhan dan mudah untuk mengharapkan jawaban segera nyata dari Tuhan. Sering Tuhan tidak bahkan menjawab menurut harapan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nyatanya sering Ia memberikan perintah yang bahkan tidak masuk akal ketika kita jalani pergumulan. Nyatanya berkat dan sentuhan luar biasa muncul ketika kita menempuh jalan yang ternyata tidak masuk akal, bahkan sulit. Nah, orang Samaria yang lebih menderita tahu prioritas hidup bukanlah menikmati dan mendapati berkat saja, tapi mendekat pada Yesus sang memberi berkat. Bapak Ibu dan Saudara, dengan berterima kasih artinya kita mau memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sekaligus menunjukkan bagaimana kita menyadari bahwa kesanggupan yang kita miliki bukan karena hebatnya diri kita, tapi karena Tuhan yang juga turut bekerja di dalam hidup kita. Saat ini bila kita mau memuliakan Allah, mari mulai dengan berterima kasih untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ketika berkat tidak segera muncul, ya tidak sesuai harapan kita, atau ketika berkat itu juga melimpah, janganlah berkat menjauhkan kita dari Tuhan. Kapankah terakhir kita sungguh memuliakan Tuhan dengan berterima kasih? Ingatlah bahwa hubungan kita dengan Sang Pemberi berkat lebih penting dan jadi prioritas daripada sekedar menikmati berkat tersebut. Selamat merenungkan dan bersama kita belajar berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena berkatnya selalu hadir dan bahkan tidak terukur oleh apapun. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan memberikan berkat penyertaan pada kami. Tuhan memulihkan kami. Tapi kami juga memohon ampun Tuhan jika kami seringkali lupa untuk berterima kasih atas setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat berterima kasih dalam hidup kami, karena kami juga mau belajar memuliakan Tuhan di tengah-tengah segala kondisi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin.